Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar? Tetap dalam kondisi sehat tentunya. Alhamdulillah hari ini masih dalam suasana di bulan Ramadan. Tentu saja teman-teman masih menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Tentu saja amin ya robbal alamin. Kita masuk ke hari ke-16 bulan Ramadan. Sudah tanpa terasa perjalanan separuh bulan sudah kita lewati. Dan nanti malam adalah malam ke-17, di mana tanggal 17 Ramadan dikenal kita yakini sebagai tanggal nuzul Quran atau turunnya wahyu Al-Quran. Hari ini Alhamdulillah saya ingin berbagi tips bagaimana agar teman-teman sampai dengan detik ini masih bersemangat untuk baca Quran. Tentu baca Quran adalah amalan ibadah yang sangat menjadi primadona. Ini menjadi amalan yang harus kita terus jalankan mengiringi ibadah puasa kita. Amalan utama di bulan Ramadan tentu saja selain puasa adalah membaca Al-Quran. Nah, ada 5 tips, 5 cara yang bisa kita lakukan kalau kita ingin mempertahankan semangat kita dalam membaca Al-Quran. Nah, teman-teman yang sudah semangat, terus dijaga semangatnya. Yang sudah mulai kendor, ya jangan sampai kendor. Maka 5 cara agar kita masih diberikan semangat untuk membaca Quran, istiqomah membaca Quran dari bulan Ramadan sampai di luar bulan Ramadan. Apa aja? Inilah 5 cara agar kita tetap bersemangat membaca Al-Quran. Sebelumnya, bagi yang belum ya, bagi yang sudah, terima kasih. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Supaya apa? Supaya channel ini tetap berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Langsung saja kita masuk kepada tips yang pertama, cara agar semangat membaca Al-Quran kita terjaga. 5 cara agar semangat membaca Al-Quran. Yang pertama, susun jadwal dalam membaca Al-Quran. Nah, teman-teman yang sudah rutin membaca Al-Quran, ya tentunya tahu kapan saatnya kita membaca Al-Quran di saat-saat kita jeda waktu yang luang. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita banyak beraktivitas di dalam rumah, maka banyak waktu yang kita bisa lakukan, banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Maka susunlah jadwal, misalnya selepas sholat fardu atau sebelum sholat fardu. Misalnya 5 menit sebelum sholat fardu, 5 menit setelah sholat fardu. Itu bisa kita lakukan. Atau sebelum sholat subuh, sebelum imsak, atau menjelang berbuka puasa. Baca Quran, tentukan jadwal-jadwal itu. Jadi teman-teman harus punya list jadwal. Bagaimana agar membaca Al-Quran itu terjadwal sehingga rutin kita bisa lakukan. Kalau nggak ada jadwalnya, kita nanti sedapatnya waktu atau sesempatnya, nah itu salah ya. Jadi harus dibuat jadwal yang pasti kapan saat kita baca Quran, bisa sebelum atau selepas sholat fardu tentunya. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa tetap semangat membaca Al-Quran adalah tentukan target. Nah, ini juga penting. Bulan Ramadan ini adalah bulan bagaimana kita membuat amal sebanyak-banyaknya karena akan dilipat gandakan pahalanya. Maka baca Al-Quran juga harus punya target. Jangan nggak ada target baca Qurannya. Misalnya 1 hari 1 juz. Nah, itu keren banget itu. Atau minimal 1 bulan 1 kali khatam. Nah, itu keren. Maka kalau sudah ada targetnya, kita tinggal memilah dengan jadwal-jadwal yang kita buat tadi sampai akhirnya target kita terpenuhi. Maka baca Quran, targetkan 1 bulan ini berapa kali khatam atau selesai dalam 1 Al-Quran 30 juz itu. Bisa setiap hari 1 juz, bisa ditargetkan contohnya. Bagi yang nggak kuat ya, bisa setiap hari minimalnya berapa surat atau berapa ayat. Sampai dengan 1 bulan minimalnya sekurang-kurangnya 1 kali khatam Al-Quran. Nah, tentukan targetnya. Yang ketiga adalah agar semangat terus terjaga di baca Quran, agar ada kesempatan terus baca Quran, maka letakkan Quran kita itu, taruh Quran itu di tempat yang mudah dilihat dan mudah dijangkau. Jangan disimpan di dalam lemari. Ya, Al-Quran harus diletakkan di mana kita bisa terus melihat, oh ada Al-Quran, ambil. Mudah dijangkau, mudah dilihat. Jadi kalau
kita melihat Al-Quran, kita langsung tumbuh semangat, langsung kita ambil Al-Quran dan kita bacanya setiap saat. Jadi letakkan Al-Quran bisa di meja, bisa di lemari yang gampang dilihat lah. Jadi jangan Al-Quran itu malah disimpan di dalam tempat yang tertutup, kita nggak ngelihat, ya, itu nggak pernah dibuka nanti, ya. Jadi letakkanlah Al-Quran atau mushaf kita itu di dalam tempat-tempat atau tempat yang mudah dijangkau dan mudah dilihat. Yang keempat, nah apa yang keempat? Cara agar tetap semangat dalam baca Al-Quran kalau tidak ada mushaf, maka yang keempat tipsnya adalah manfaatkan teknologi untuk memudahkan ibadah membaca Al-Quran kita. Dengan apa? Sekarang ini kita sudah dimudahkan dengan kecanggihan teknologi. Setiap handphone kita bisa download aplikasi Al-Quran. Maka tidak ada alasan kita nggak bawa Quran. Karena handphone kita itu fungsinya bisa menjadi Al-Quran, tapi bukan sebagai mushaf, ya. Di sana sudah ada aplikasi Al-Quran, kita tinggal melanjutkan membaca saja. Nah, sudah ada yang dimudahkan dengan teknologi itu, maka dimanapun tempat kita sedang berpergian, misalnya sedang menunggu dimanapun kita berpergian, nunggu di suatu tempat, masih ada waktu sambil duduk, kita buka handphone kita, buka aplikasi Al-Quran dan kita bisa baca Al-Quran. Jadi tempatkan aplikasi Al-Quran di handphonemu dan manfaatkan teknologi handphone itu untuk bersemangat membaca Al-Quran supaya tidak ada alasan lagi bahwa kita lagi nggak ada Al-Quran. Dengan handphone kita, dengan gadget kita bisa beramal, beribadah, meningkatkan ketakwaan kita. Itu yang keempat. Yang kelima, nah yang kelima adalah selain kita susun jadwal, kita susun target, kemudian letakkan Al-Quran di tempat yang mudah dilihat, kemudian manfaatkan handphone kita. Yang kelima yang tidak kalah penting adalah teman-teman, adalah komitmen yang tinggi untuk berusaha konsisten baca Al-Quran. Jadi komitmen dan konsisten ini harus dijadikan pelengkap 5 cara ini. Kalau kita nggak komitmen dengan tips-tips yang tadi, ya kita nggak punya semangat. Maka komitmen dan konsisten dengan apa yang sudah kita buat, jadwal yang sudah kita buat, target yang sudah kita buat, maka baca Al-Quran menjadi tambah semangat, ya. Komitmen dengan yang kita buat. Konsisten artinya terus berkelanjutan, berkontinu. Lebih baik sedikit tapi terus menerus daripada baca full tapi hanya sekali setelah itu enggak. Maka misalnya 2 lembar setelah sholat, 2 lembar setelah sholat, 2 lembar setelah sholat, itu konsisten. Ya, terus berkontinu. Insya Allah semangat ini akan tumbuh sembari kita mempelajari keutamaan membaca Al-Quran. Kita paham betul betapa Al-Quran ini begitu luar biasa yang akan menyelamatkan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Ya, dengan Al-Quran menjadi sumber cahaya kita sebagai panduan, petunjuk hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Maka manfaatkanlah kesempatan yang masih ada, kesempatan yang diberikan kepada Allah kepada kita, ya. Maka manfaatkanlah kesempatan yang ada, yang sudah diberikan Allah kepada kita. Selagi kita masih bisa baca Al-Quran, jangan sampai berhenti. Ya, itu tadi teman-teman 5 tips bagaimana agar kita bisa membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Sampai dengan nanti selesai di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita masih diberikan kesemangatan, kita masih diberikan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran. Cukup, itu tadi tips yang kita berikan, 5 cara bagaimana agar memotivasi semangat dalam baca Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum berakhir, jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe, mohon untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.